Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video channel YouTube atau channel videonya Mister Gandel. Pada kesempatan kali ini dari Mister Gandel ingin membuat video yaitu eh, cara atau setting pemasangan STB Matrix Apple merah. Ya, kita pada kesempatan video ini kita kedatangan STB atau set top box Matrix Apple merah, dimana pada tahun ini atau nanti maksimal di bulan September, tanggal 2 September tahun 2020 dari pemerintah dengan undang-undangnya bakalan ASO atau automatic switch off, analog switch off, mohon maaf, analog switch out. Jadi TV-TV nanti kalau analog sudah off maksimal di tanggal 2 November 2022 dia TV tidak ada sinyal, atau kalau di analog adalah bernyamuk, hanya bernyamuk tidak ada siaran ya, atau bahasa Jawanya kebyur. Nanti kalau yang TV-TV lama yang belum support digital, untuk bisa kita membeli atau menggunakan STB yang kayak gini untuk bisa menikmati siaran TV digital di TV lama Anda. Nah, pada kesempatan kali ini dari Mister Gandel akan tutorial gimana mengeset dan memasang STB di televisi manual. Pada kesempatan ini STB yang akan kita pakai adalah STB Apple Matrix merah dengan TV LED Panasonic. Sebelumnya marilah kita buka ya dari paketan pembelian STB ini. Kita akan mendapatkan apa saja. Marilah kita buka STB, langsung video cus. Nanti selanjutnya akan kita set di TV-nya. Di dalam STB ada kabel VCA, ada remote control, kontrolnya standar metrik, terus ada lagi buku garansi atau kertas garansi. Matrix merah ini memberi garansi 1 tahun ya, selama pemakaian wajar, tidak rusak karena lain-lain. Ini ada ya, garansi tidak berlaku apabila batal, apabila, dan ada nanti kalau ada pembelian bisa dibaca sendiri rekan-rekan semua. Yang paling penting untuk Matrix Apple merah memberi garansi dari saat pembelian adalah 1 tahun. Selanjutnya adalah buku petunjuk pemakaian. Silahkan nanti kalau rekan-rekan kurang jelas di video ini akan kita bisa kalau pembelian dibaca-baca dulu untuk pemakaian atau pemasangan di TV. Selanjutnya unitnya. Nah, unitnya inilah unit STB Matrix Apple merah ini dengan box besi. Depannya ada panel tulisan atau depannya tulisan Matrix Apple HD DVD T2. Bawahnya ada mic STB, DVD T2 dan DVD C. Ini di panel manualnya ada, atau switch manualnya ada power. Ini menu, ini volume plus dan volume main, program plus, program main, oke. Selanjutnya di depan ada panel LCD yang untuk menunjukkan jam dan nomor siaran, channel siaran. Dan ada lagi di sebelah sini ada port untuk USB. Di bawah ada sirkulasi udara, di bawah mainboard mesinnya. Di samping juga ada sirkulasi udara. Ya, kalau STB baru dari Matrixnya ada segel ya nih, segel
Kalau rekan-rekan ada kerusakan pemakaian wajar, ini segel jangan sampai rusak untuk bisa diklaim di service metrik. Di atas juga ada angin-anginnya, tapi angin-anginnya agak gimana ya, lubang dari samping, dari atas kayak kelihatan tidak berlubang. Dari samping sini juga ada angin-anginnya. Nah, sekarang pindah ke belakang. Ke belakang ini pot antena. Ada juga pot loop antena itu untuk menyambang ke TV analognya. Ada lagi pot USB yang kedua. Tadi depan ada pot USB, di belakang ada pot USB-nya. Nah, pot USB ini kalau di SCP berguna banyak ya. Satu untuk player USB. Kalau rekan-rekan punya USB pengen di setel, di play di sini, bisa masuk di USB depan atau belakang sini. Belakang atau di depan maksudnya. Guna pot USB selanjutnya yaitu untuk antena dongle WiFi bisa. Untuk kalau STB ini mau connect dengan WiFi, bisa dicolokin dongle WiFi di USB ini. Belakang bisa, depan bisa. Selanjutnya bisa untuk software atau upgrade software ya. Rekan-rekan upgrade software dicolokin. Kalau software via USB, rekan-rekan harus punya software, sudah dimasukkan USB, terus colokin di USB ini, depan bisa, belakang bisa. Terus kalau untuk metrik Apple merah ini, untuk pot USB bisa juga untuk tethering WiFi lewat kabel ya, via kabel lewat HP ataupun WiFi rumahan. Colok aja, kalau kabel berarti pakai kabel cas HP itu, yang untuk kepala HP-nya masuk USB sini, yang pot untuk casnya masuk ke HP. Nanti HP yang support bisa untuk tethering USB masuk di pengaturan HP dan di on kan untuk USB tetheringnya. Untuk STB Matrix ini bisa lewat USB tethering ya. Kelebihan STB Apple merah adalah selain bisa untuk dongle WiFi, selain dongle WiFi, kalau memang punyanya HP dan ada kabel cas, kita bisa buat online kabel cas yang bagus masuk ke HP, dan HP yang support dengan USB tethering untuk bisa di on kan, nanti sudah bisa menyambung WiFi lewat USB tethering dan bisa memainkan video-video online. Nah, video online itu apa saja nanti bisa kita lihat kalau kita sudah mencoba. Selanjutnya adalah pot HDMI. Pot HDMI selanjutnya ada pot RCA. Ini pot HDMI, rekan-rekan kalau TV-nya sudah kayak gini, LCD atau LED, supaya gambar lebih bagus, kita pakai pot HDMI. Tapi kalau memang TV-nya masih layar tabung, TV lama, bisa rekan-rekan pakai pot RCA dengan sesuai warna kuning untuk video, putih dan merah untuk audio atau suara. Selanjutnya adalah untuk kabel ke 220, power 220. Baiklah rekan-rekan, kita langsung aja coba di mana performa dari STB Matrix merah ini. Kita coba di TV. Kalau yang sudah biasa untuk memasang ini mudah juga, tapi bisa saya tunjukkan di sini cara pemasangannya di TV. Ya, pertama-tama ini kita colokkan. Kita yang sudah standby yang sudah standby bukan HDMI, ini pakai RCA, kita pakai RCA saja. Yang sudah ada dari saya pakai harian untuk mencoba STB. Tapi kalau memang rekan-rekan sudah punya HDMI, untuk kabel HDMI memang tidak include di pembelian STB ya, nanti rekan-rekan bisa beli sendiri terpisah kalau memang mau menggunakan pot HDMI masuk ke TV LED ataupun LCD. Tapi sementara ini kita pakai untuk RCA ya. Ini merah masuk merah, ini ke audio, putih masuk ke audio, kuning masuk ke kuning pot video. Selanjutnya adalah untuk antena. Kita masukkan yang dari luar, dari paling kiri, paling kanan, maksudnya paling kanan ini adalah pot antena dari luar. Ya, akan kita coba untuk
kita nyalakan di STB nya masuk ya. Ini tampilan pertama dari STB metrik merah ya. Masuk ini dulu, bahasa Indonesia, negara Indonesia, jenis pencarian semua. Ini ada 2 pilihan, FTA dan semua. Kita masukin semua aja biar yang FTA juga masuk nanti ya. Kita pakai semua. Mode pencarian di BT2 untuk daya antena. Kalau saya off kan saja karena antena saya antena yang biasa, tidak pakai power supply. Untuk kode pos harus kita isi dulu. Kode pos adalah untuk EWS ya, rekan-rekan EWS itu Early Warning System, peringatan diri. Ini titipan program dari pemerintah lewat BMKG untuk nanti kalau ada peringatan dini bencana semacam gempa bumi atau lainnya, SSBB ini bisa memberikan sinyal bunyi atau buzzer otomatis. Tapi harus dimasukin kode pos sesuai dengan kode pos masing-masing. Ya, ini sudah mulai pencarian di BPD2. Kalau lancar di antena saya pada kesempatan SCP lain ini masuk ke 33 channel siaran ya. Ini ikut MUX dari stasiun Jogja atau dari Bukit Patok Yogyakarta. Sudah masuk 21. Dengan pihak terkait TNI Polri dan juga masyarakat ya. Selanjutnya sudah habis tadi scan, kita dapat benar 33 channel dengan antena Doraemon ya, antena Doraemon direnovasi ya. 33. Hari ini kita akan bisa melihat info ya. PC kita buka untuk menu satu persatu ya rekan-rekan. Ini ubah siaran adalah kita penempatan kalau kita ingin mengurutkan siaran TV ya. Kalau orang tua biasanya kan dari siarannya banyak 33 kan bingung. Ini biasanya minta channel-channel yang biasa diakses itu untuk diminta di nomor kecil antara 1 dan 9. Kita kalau mau mengatur itu kita kan ada pilihan dari pertama tadi. Kita ulang dari pertama, kita masuk di menu dulu, di program ya, di program oke, terus diubah siaran oke. Terus ini kan ada pilih-pilihan. Kalau angka 1 dari remote kita akan mencet remote tadi untuk delete atau hapus channel. Move lah, ini angka 2 ini move untuk memindah siaran yang akan kita kunci di nomor berapa. Terus skip ini melompat, lock mengunci, memfavorit. Tapi kita akan coba tadi yang kita bicarakan adalah untuk menata angka-angka ya, siaran ini supaya yang channel-channel yang umum sudah biasa disetel, kita bisa gampang aksesnya di nomor kecil ya. Biasanya kalau orang tua gitu, nomor 1 dan sampai 9. Oke, kita coba nomor 2. Ini 2 kita kasih biru dulu ya toh. Terus kita cari siaran yang biasa orang tua minta, karena kayak analog mungkin ya, Trans 7 kita cari Trans 7 kan sudah ketemu. Terus kita oke lagi, keluar kayak ini garis. Ini kita taruh ke angka 1. Nah, ini tadi angka 1. Terus mungkin lagi di angka 2 biasa. Kalau di analog adalah MNC, coba aja MNC kita taruh di nomor 2.
Ya, satu lagi coba ya, Indosiar. Ini kalau para user yang pas masang di user sering diminta, kalau usernya orang tua sering dimintai menata supaya tidak bingung untuk nanti pas menghidupkan TV dan mencari gelombang, biasanya suruh nata ya. Mana ini Indosiar, satu lagi ini nih Indosiar ya, satu lagi kita taruh di ini kan tadi ini Indosiar ya, kita oke tak ada keluaran ini, kita taruh di nomor 3 ya. Yes, setelah selesai ini kan udah kita coba, jangan banyak-banyak nanti tidak kelamaan durasinya. Transformasi Indosiar ini kalau kita mau mengunci, kita kita pilih exit. Terus kita ada perintah untuk Anda ingin menyimpan ya, kita terus oke. Ya, sudah menyimpan yang 1 2 3 ya toh. Nomor 1 Veteran, bener kan? Nomor 2 tadi MNC kita simpan. Nomor 3 di Indosiar ya, bener ya. Ya gitu cara mengurutkan channel siaran kalau memang ya di user meminta untuk diurutkan rekan-rekan. Selanjutnya, menu selanjutnya masih di program adalah panduan program. Ini ya, panduan program. Kalau ini nomor 1 2 3 isinya apa itu kita dicari ya, itu ada siarannya. Kalau kita mendapatkan TV ini ada siaran apa, dia akan keluar. Sebelum kita oke untuk melihat kan setiap satu ini BNTV akan keluar panduan program. Nah, kita akan mencari di mana. Kalau di sini, kalau yang muda mungkin masih bisa. Karena kalau memang LC ini bisa ditarik dalam negeri. Tapi kalau orang tua biasanya memang susah kayak gini CNN. Kalau sudah mau nonton jangan katakanlah channel ya, channel. Nah, ini tinggal oke saja. Oke, just udah oke, exit. Sudah di channel dia ya. Selanjutnya, menu selanjutnya adalah urutan ini sesuai pengurutan nomor channel yang di 1 2 3 ya, dengan selera anda mau pakai mana. Kalau nama layanan biasanya berarti abjad A, yang channel TV dengan abjad A adalah biasanya di nomor kecil paling depan di nama layanan ya. Ini kayak ini kan ya, contoh 1 ya. Nah, ini biasanya karena tadi kita urutkan terangkan, karena kita sudah rubah, biasanya yang di depan adalah nah ini ADI TV A kan, depannya ANTV. Itu selanjutnya di menu program lagi LCN A jauh. Kalau bagusnya ketimbang nanti user bingung untuk kalau ada penambahan gelombang baru, kita off kan saja. Ya, ini di menu program. Kita ke menu selanjutnya, pencarian di mode DVD T2, jenis pencarian semua. Untuk pencarian otomatis, mencari sendiri kayak yang tadi di depan sudah kita lakukan. Untuk cari manual itu kita harus tahu ini nomor channel siaran. Nanti kita kalau pas nomor siaran itu pas kebenaran ada siaran, biasanya di sini kita untuk kualitas ada warnanya biru. Coba kita di 25 ini biasanya ada ya, iya kan. Ini berarti kalau 25 kita pencet oke akan masuk. Nah, ini tetap ada memang dengan tanda kualitasnya hijau dan mencapai 90%. Terus negara Indonesia, daya antena off, kode pos untuk EWS, Early Warning System. Kalau ada bencana semacam gempa bumi dan lain-lain, STB ini akan berbunyi otomatis. Terus sistem ini ada bahasa ya, bahasa secara bahasa. Yang kedua adalah gambar ini ada aplikasi auto resolusi. Kalau dari Mr. Gandul, resolusi ini kalau kita pakai kabel RCA dan TV-nya tabung, kita akan paling cocok itu di 720. Terkadang kita ada pengalaman kita
Kalau pakai kabel RCA dan TV-nya masih tabung, kita mentok di 1080, terkadang gambarnya akan, bahasa Jawanya apa ya, kelap-kelap. Itu jadi kita penyesuaian saja. Kalau pakai RCA di TV tabung kita pakai maksimal di 720, tapi kalau di TV LED kayak gini bisa di 1080i ya. Format TV PAL, pengaturan USD, pengaturan panel. Ini untuk pengaturan panel di depan, pengaturan USD ini ya. Selanjutnya ke tadi gambar waktu ini pengaturan waktu nanti untuk waktu tidur, waktu timer, on off. Untuk gambar yang tadi, bimbingan ruang tak adalah kalau mungkin rekan-rekan untuk TV yang tidak mau dikonsumsi dengan anak-anak, bisa saja nanti siaran atau macam channelnya bisa dikunci dengan kata sandi 0 semua ya, masuk. Selanjutnya kontrol kunci ini masuknya juga kata sandinya 0 semua 6 kali, nanti bisa dipakai kunci model apa gitu mungkin. Reset pabrik ini adalah pengembalian STB ke pabrik ya. Jadi kalau kita sudah katakanlah sudah program dan mau reset pabrik, saya kan dipencet di sini dan di STB akan kembali ke reset awal seperti baru. Gaya kulit ini adalah pilihan dari ini model. Nah, ini kan kita pakai model tipe 1. UI adalah ada 2 tampilan di layar ya. Ada ini gaya UI model klasik, terus ada lagi gaya UI model, nah ini yang paling bagus, model UI yang model full metro. Selanjutnya ya sudah, ini untuk USB di pusat media PVR. Ini untuk membaca USB ya, USB bisa dimasukkan di colokan USB, bisa kita lihat di sini filenya ya kalau ada USB-nya. Ini belum ada, lihat video di sini, lihat musik di sini, lihat gambar di sini ya. Itu rekan-rekan. Selanjutnya adalah kita lihat informasi dulu untuk STB ini. Ternyata kita dapat STB ini masih di versi 257 ya, di bulan 2. Sekarang untuk metrik level merah sudah di 261 untuk di bulan 7 atau 8 Agustus 2022 ya. Nanti kalau OSB ini kalau cuman untuk siaran TV rekan-rekan ini tidak diperlukan ya, tapi kalau memang software ini rekan-rekan mau ke app untuk permainan aplikasi tambahan ini, ada WTV, YouTube, game, IPTV, cuaca, video, TikTok, YouTube Kids, Mikes. Ini rekan-rekan harus connect wifi dengan, kalau mau bagus ya mestinya dengan software terbaru. Tapi dari meter gandul untuk kayak gini kita terima dulu, kita pakai dulu. Nanti kalau di user kita pasang, kalau memang dia user sering online, kita akan bonuskan untuk upgrade ke software terbaru. Biasanya gitu kalau dari meter gandul. Untuk sementara ini kalau masih di rumah aja, kita pakai software apa adanya sesuai software ini. Terus untuk upgrade software itu ada 2 macam, upgrade via manual atau lewat USB. Dengan catatan kita harus punya software tersimpan ya, software tersimpan di flashdisk, dan pastikan software yang tersimpan di memory card atau flashdisk tidak korup, jadi nanti tidak ada gangguan pas upgrade via manual atau via USB. Nah, ini dari pabrikan Matrix ini juga mengeluarkan software dengan internet. Jadi kalau rekan-rekan mau upgrade software lewat internet, ini STB ini kita connect dulu dengan internet, dan nanti di software net ini tinggal klik OK. Nanti kalau dari pabrikannya udah muncul software mengirim software
upgrade software lewat net nanti akan muncul sendiri, dan tinggal ngikutin aja petunjuk lewat software internet. Sekali lagi saya tekankan, untuk software internet, satu, Anda harus atau STB harus connect dulu dengan internet, pastikan stabil. Dua, pas waktu software atau upgrade software, ini pakai USB upgrade ataupun upgrade lewat net, pastikan jangan pas upgrade jangan sampai listrik kita putus ya, jangan sampai meteran kita turun ataupun pas mati lampu, nanti bisa STB ini bisa rusak. Katakanlah nanti perbaikannya harus pakai ngeflash. Selanjutnya untuk permainan app ini, rekan-rekan bisa memainkan kalau kita sudah connect di WiFi ini. WiFi ini kalau di STB Matrix merah, connect WiFi itu bisa dua macam. Kebetulan teknologi Apple merah ini di upgrade. Connect WiFi itu bisa lewat USB tethering ataupun lewat dongle WiFi. Kalau USB tethering kita bisa pakai kabel data atau kabel cas HP yang bagus. Untuk itu kita masukkan ke USB, terus yang satu kita connect ke HP. Kalau HP yang support ada USB tetheringnya, kita masuk di pengaturan dan masuk di USB tethering untuk kita on kan, dan nanti otomatis di sini sudah muncul tulisan terhubung dengan kabel. Baru kita dengan catatan di HP kalau ada datanya yang hidup nanti bisa dipergunakan untuk membuka aplikasi yang ada di STB. Kalau yang pakai dongle WiFi, berarti kita kalau pakai WiFi ataupun hotspot HP bisa pakai dongle WiFi, nanti tidak via net kabel, pakai WiFi rumahan ataupun hotspot HP, nanti di sini akan muncul kalau sudah STB sudah dicolok dongle WiFi, akan muncul sumber-sumber WiFi di sekitar STB atau sekitar kita. Tinggal masukin, pilih yang mana dan masukin password, baru password disimpan. Setelah terhubung dengan dongle WiFi dan sumber WiFi, nanti baru bisa membuka tambahan app ini semacam ini. Kebetulan kita tidak mencoba ya rekan-rekan, ini untuk tutorial saja, kita akan mencoba. Tapi kalau memang STB ini kita upgrade SW terbaru, biasanya memang untuk aplikasi-aplikasi ini bisa berjalan dengan normal dengan SW terbaru. Ada aplikasi WeTV, MeTube, YouTube, Facebook Game, IPTV, cuaca. Untuk STB Matrix merah ini PTV biasanya sudah ada isi dari bawaan Matrix ya rekan-rekan. Kalau tidak di lokal ini kita bisa masukin file VTP via USB. Jadi untuk file VTP kita bisa masukin sendiri file-file yang sudah kita siapkan di M3U lewat USB. Dan biasanya IPTV ini memang kalau harusnya berlangganan. Kalau minta lancar kita punya langganan file IPTV ya. Dan kalau biasanya kalau kita isi itu cuman gratisan. Jadi gratisan itu terkadang untuk filenya juga tidak terbuka atau sudah diajak dari sananya. Jadi kalau memang minta lancar untuk file IPTV, bagusnya kita berlangganan. Selanjutnya untuk tadi sudah ya, untuk aplikasi ini kalau kita sudah connect WiFi baru kita bisa buka. Selanjutnya kalau STB Matrix ini juga ada mirroring ya, menu mirroring. Kalau rekan-rekan pengen mainan HP masuk ke TV, mirroring HP ke TV, ada menu MiCache. Itu di HP rekan-rekan
bisa download MiCache via Play Store. Nanti di STB kita connect internet, masuk ke MiCache, baru kita sama-sama konekkan. Ini catatan lagi untuk MiCache ini bisa digunakan dengan catatan satu sumber server WiFi, satu WiFi ya rekan-rekan. STB dengan dongle WiFi kita hotspot di salah satu WiFi, dan di HP juga kita setel ke WiFi dan menerima sama hotspot WiFi-nya dari STB, baru bisa MiCache ini digunakan. Ini bisa di aplikasi MiCache, rekan-rekan bisa juga nonton YouTube dan lain-lain aplikasi yang ada di MiCache. Juga bisa melempar foto video yang di HP masuk ke layar TV. Juga bisa HP rekan-rekan juga bisa untuk mode remote, untuk remote untuk meremote STB yang atau meter kabel merah ini. Terus untuk MiCache apa lagi ya? Ya sementara itu untuk MiCache. Jadi intinya kalau MiCache itu adalah aplikasi mirroring dari HP masuk ke TV. Nanti juga ada teknologi terbaru itu di VV2IP ya rekan-rekan. Itu di dalam MiCache masuk ke menu di VV2IP, juga di pengaturan STB juga masuk di VV2IP. Itu gunanya kalau rekan-rekan mau lihat TV selain yang di STB, bisa untuk lihat di HP, PC, laptop dan lain-lain. Ini dengan satu WiFi yang sama itu bisa melihat kurang lebih kalau enggak 4-5 siaran televisi dengan MUX yang sama dengan teknologi DVB-to-IP. Ya, rekan-rekan, sekilas itu. Mohon maaf ya untuk connect internet WiFi-nya belum kita kasih video. Ini untuk penjelasan aja, saya kira sudah cukup mengerti, kecuali user yang nanti umurnya sudah di atas 50 tahun, ini memang mungkin perlu ekstra dicontohkan. Karena ini nanti STB ini dari Mr. Gandol akan dipasang ke user, dan ini SW masih lama, jadi nanti kalau di user baru kita pasangkan, dan kita akan beritahu untuk bonus ke SW terbaru, dan juga bonus pengisian IPTV dan tutorial pemasangan gini ke user. Biasanya gitu, kalau tergantung ke user kita kasih bonus IPTV, file IPTV gratisan, juga bonus software terbaru, juga tutorial sebisanya. Ya rekan-rekan, demikian sedikit cara pemasangan STB metrik merah, juga review apa program yang ada di STB metrik merah. Ya, perlu kita tambahi rekan-rekan bahwa untuk kelebihan metrik merah ini, satu, untuk memori flashnya 8 GB, lebih tinggi dari yang lainnya, dan biasanya harga di pasaran lebih tinggi. Dua, karena memori flashnya gede, otomatis untuk saya ulangi lagi rekan-rekan, untuk kelebihan dari metrik merah ini adalah STB dari satu merek kenamaan dari metrik yang sudah berkecimpung di per STB-an, waktu dari STB parabola dan lain-lainnya, dari berpengalaman di STB. Yang kedua, garansi untuk STB adalah garansi 1 tahun. Selanjutnya kelebihannya adalah ini untuk memori flashnya adalah untuk STB metrik merah adalah 8 GB. Jadi otomatis aplikasi-aplikasi yang bisa ditanamkan adalah lebih lega, bisa lebih banyak dari STB yang memori flashnya di bawahnya. Selanjutnya untuk pemakaian ini ya, karena dia box besi, mungkin dari chipsetnya pernah dari Mr. Gandol membuka STB ini, memang chipsetnya ditempel dengan pendingin dan juga ditempel ke bodi STB. Jadi memang untuk STB ini kita nyalain itu adalah panas-panas kuku, itu tidak apa, karena memang untuk bodinya dipergunakan sekaligus untuk
pendinginan chipset dari STB Matrix merah ini. Senjanya untuk remote juga responsif dan empuk ya, Matrix merah dengan batu yang ada 3A di pasaran banyak. Selanjutnya kelebihannya lagi apa ya? Port USB ada 2 ya. Sering juga dari produsennya memberi supaya lancar untuk aplikasi, mengirim juga file upgrade USB. Jadi ya sering sekali untuk dari Matrix merah memang dari pabrikannya memberikan upgrade. Dan saya ulangi lagi, ini menandakan dari pabrikannya mengirim software upgrade. Ini menandakan kalau dari pabrikannya memperhatikan produknya ya, supaya user di pemakaian STB Matrix merah juga pemakaian di siaran TV juga di siaran tambahan, yaitu aplikasinya dapat berjalan lancar. Untuk kekurangan apa ya di Matrix merah ini? Untuk kekurangannya saya belum menemukan untuk saat ini. Saya kira untuk STB Apple merah ini memang paling, saya anggap dari Mr. Gundam masih paling jagoan, dalam arti jagoan dari memori lega. Juga yang paling kita senang di Matrix merah adalah mirroringnya ya, memorinya pakai aplikasi MiCache, itu lebih gampang, lebih banyak menunya. Itu demikian rekan-rekan untuk video hari ini. Kalau ada bisa disukai silahkan di subscribe, di like dan di komen untuk menambah dari channel Mr. Gundam untuk semangat mengupload video-video selanjutnya. Demikian rekan-rekan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Khairul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.